Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanurani dari kelas 12 IPA 1, absen 11. Di sini saya menjelaskan turunan fungsi trigonometri dari materi dari kelas 12 sendiri. Guru pendamping atau guru pembimbingnya itu adalah Dewi Ulfa SPD. Yang A, turunan fungsi trigonometri. Yang nomor 1, pengertian fungsi trigonometri. Yang nomor 2, turunan fungsi trigonometri. Yang nomor 3, sifat-sifat turunan fungsi. Yang nomor 4, aturan rantai. Yang nomor 1, apa sih itu fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri atau turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sin dalam kurung x, cos dalam kurung x, dan tan dalam kurung x. Yang nomor 2, turunan fungsi trigonometri. Pada dasarnya, konsep turunan fungsi trigonometri sama dengan konsep turunan fungsi aljabar. Kedua konsep tersebut sama-sama dimulai dengan konsep limit. Ingat, turunan fungsi f dinotasikan dengan f aksen dalam kurung x sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x tambah h kurang f dalam kurung x per h. Turunan fungsi f dalam kurung x sama dengan sin x diperoleh dari proses berikut. Nanti gambarnya saya taruh di atas. Yang nomor 3, sifat-sifat turunan fungsi. Bentuk lain yang diperoleh turunan f dalam kurung x sama dengan tan x adalah f aksen dalam kurung x sama dengan sekon pangkat 2x. Yang A, turunan f dalam kurung x sama dengan cot tangan x. Cot tangan x itu adalah gabungan dari cos dan tan. F aksen dalam kurung x sama dengan min cos sekon pangkat 2x. Min cos sekon pangkat 2x itu adalah gabungan dari cos dan sekon. Yang B, turunan f dalam kurung x sama dengan sekon pangkat sekon x adalah f aksen dalam kurung x sama dengan tan x sekon x. C, turunan f dalam kurung x sama dengan cos sekon x. Cos sekon x itu adalah gabungan dari cos dan sekon. F aksen dalam kurung x sama dengan min cot tangan x. Min cot tangan x itu adalah gabungan dari cos dan tan. Cos sekon x. Cos sekon x itu adalah gabungan dari cos dan sekon sendiri. Pada fungsi trigonometri berlaku pada sifat-sifat turunan fungsi berikut. Misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi dalam X. A, turunan Y sama dengan K kali U adalah Y aksen sama dengan K kali U aksen adalah atau Y per DX sama dengan K kali DU per DX dengan K merupakan konstanta. B, turunan Y sama dengan tambah per min V adalah Y aksen sama dengan U aksen tambah per min V aksen atau DY per DX sama dengan DU per DX tambah per min DV per DX. Yang C, turunan Y sama dengan UV adalah Y aksen sama dengan VU aksen tambah UV aksen atau DY per DX sama dengan V DU per DX tambah U DV per DX. D, turunan Y sama dengan U pangkat N adalah Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen atau DY per DX sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 DU per DX. E, turunan Y sama dengan U per V adalah Y aksen sama dengan VU aksen min kurang UV aksen per V pangkat 2 atau DY per DX sama dengan V DU per DX kurang U DV per DX per V pangkat 2 dengan V tidak sama dengan 0.
Yang nomor 4, aturan rantai. Aturan rantai digunakan untuk menentukan turunan fungsi berikut. Y sama dengan F dalam kurung U dalam kurung X tutup kurung. Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU kali DY per DX, atau V aksen dalam kurung U sama dengan DY per DX sama dengan DY per DX kali DU per DX. Contoh soal 1, diketahui V dalam kurung X sama dengan 3 sin dalam kurung min X tambah 8. Turunan pertama fungsi F adalah, jawabannya adalah F dalam kurung X sama dengan 3 sin dalam kurung min X tambah 8. F dalam kurung X sama dengan 3 cos. Kok bisa jadi 3 cos? Semulanya 3 sin, kok bisa jadi 3 cos? Kita ganti yang 3 sin jadi 3 cos dalam kurung min X tambah 8 kali dalam kurung min 1, yang semulanya min X yang X nya kita ganti jadi 1 sama dengan min 3 cos dalam kurung min 3X tambah 8. Itu jawabannya yang nomor 1. Yang nomor 2, F dalam kurung X sama dengan sin 6X tambah cos 6X. Jawabannya F dalam kurung X sama dengan sin 6X tambah cos 6X menjadi F aksen dalam kurung X sama dengan 6 cos 6X kurang 6 sin 6X. Itu jawaban nomor 2. Yang B, penggunaan turunan fungsi trigonometri. Yang nomor 1, pengertian titik stasioner. Yang nomor 2, selang kemotonan fungsi trigonometri. Yang nomor 3, nilai maksimum, minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Yang nomor 4, garis singgung fungsi trigonometri. Yang nomor 1, pengertian titik stasioner. Titik yang menyebabkan turunan pertama fungsi 0. Jadi titik X sama dengan A disebut titik stasioner jika F aksen dalam kurung A sama dengan 0. Yang nomor 2, selang kemotonan fungsi trigonometri. Dengan turunan pertama, fungsi F akan diketahui apabila fungsi F naik atau turun di interval dalam kurung A, B. A, jika F aksen dalam kurung X lebih besar daripada 0, fungsi F dikatakan naik. B, jika F aksen dalam kurung X lebih kecil daripada 0, fungsi F dikatakan turun. C, jika F aksen dalam kurung X sama dengan 0, dikatakan fungsi F tidak naik dan tidak turun. Jadi, pada titik stasioner, fungsi F tidak naik dan tidak turun. Jika fungsi F naik atau turun pada interval dalam kurung A, B, dikatakan fungsi F kemoton pada interval dalam kurung A, B. Yang nomor 3, nilai maksimum, minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Yang pertama, nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum atau minimum fungsi interval dalam kurung A, B disebut nilai maksimum atau minimum relatif. Artinya jika interval fungsi F diperluas, mungkin saja ada nilai yang menyebabkan nilai F lebih besar atau lebih kecil. Nilai maksimum atau minimum F dapat terletak di ujung interval, di titik stasioner atau titik singuler. Titik yang menyebabkan fungsi F tidak mempunyai turunan. Yang masih nomor 3, titik belok fungsi trigonometri. Nanti gambarnya saya taruh di atas. Titik X sama dengan A adalah titik stasioner F dalam kurung X sehingga F aksen dalam kurung A sama dengan 0. Yang nomor 1, dari gambar diketahui F aksen dalam kurung X lebih besar daripada 0 untuk X lebih kecil daripada A, dan F aksen dalam kurung X lebih kecil daripada 0 untuk X lebih besar daripada A titik dalam kurung A, F dalam kurung A, tutup kurung disebut titik balik maksimum. Nilai F dalam kurung A disebut nilai maksimum F dalam kurung X. Yang nomor 2,
dari gambar diketahui f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada 0 untuk x lebih kecil daripada a, dan f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada a untuk x lebih besar daripada a, titik dalam kurung a, f dalam kurung a tutup kurung disebut titik balik minimum. Nilai f dalam kurung a disebut nilai minimum f dalam kurung x. Yang nomor 3, dari gambar diketahui f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada 0 untuk x lebih kecil daripada a, dan f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada 0 untuk x lebih besar daripada a, titik dalam kurung a, f dalam kurung a disebut titik belok. Yang nomor 4, dari gambar diketahui f aksen dalam kurung x lebih besar daripada 0 untuk x lebih kecil daripada a, dan f aksen dalam kurung x lebih besar daripada 0 untuk x lebih besar daripada a, titik dalam kurung f dalam kurung a disebut titik belok. Yang nomor 4, garis singgung fungsi trigonometri. Cara mencari garis singgung trigonometri dengan cara berikut langkah-langkahnya. Yang A, mencari gradien atau kemiringan garis G. Caranya, tentukan turunan fungsi f, kemudian tentukan nilai m sama dengan f aksen dalam kurung a. B, menyelesaikan persamaan garis singgung y kurang f dalam kurung a sama dengan m dalam kurung x kurang a. C, persamaan garis singgung y sama dengan kurang f dalam kurung a sama dengan m dalam kurung x kurang a. Contoh soal yang nomor 1, turunan dari y sama dengan 3 sin x kurang cos x adalah, jawabannya ingat kembali pada rumus, yaitu f dalam kurung x sama dengan sin x menjadi f aksen dalam kurung x sama dengan cos x. F dalam kurung x sama dengan cos x menjadi f aksen sama dengan min sin x. Jadi y sama dengan 3 sin x min atau kurang cos x menjadi y aksen sama dengan 3 cos x min dalam kurung min sin x sama dengan 3 cos tambah x tambah sin x. Jadi turunan y sama dengan 3 sin x min atau kurang cos x adalah 3 cos tambah sin x. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.